atau orang lain sebagai nilai manfaat. Kalau kita ini bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang lain. Mari sama-sama kita mengucapkan syukur dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berharap syafaatnya di yaumil akhir kiamat. Amin. Ya rabbal alamin. Rasa syukur atas nikmat yang banyak diberikan oleh Allah dalam satu keadaan yang varian berbeda. Kita ini kan berbeda-beda varian. Perbedaan yang membawa rahmat. Atas nikmat itu, ada nikmat itu tidak menurut harapan kita, artinya kurang. Tapi dalam keyakinan keagamaan yang kita pahamkan, kita selalu merasa cukup. Bagi Pak Ketua Dewan ini berlebih. Seluruh masyarakat Bengkalis Bapak nomor 1. Kan gitu, berlebih. Tak ada urut kecuali angka 1 yang mendominasi. Berlebih itu tidak dirasakan kekurangan karena kita paham atas nikmat yang diberikan oleh Allah yang banyak tadi. Maka dalam tata kehidupan sosial, kehidupan masyarakat di negara kita, termasuklah Bengkalis yang jauh pelosok pulau kecil ini, negara kita NKRI, dalam tatanan pelayanan publik, dari satu kementerian atau kelembagaan secara nasional, Bengkalis Pulau ini ada kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten, wilayah sampai ke pusat. Kantor ini memberikan satu pelayanan umat. Jadi kantor ini Pak memberikan satu pelayanan umat. Titik di situ. Kalau di titik dia tidak diperjelaskan lagi. Oma kan dulu. Umat yang mana? Ini ya, ini gambaran nanti baru ke urgensi persoalan urgennya dahi. Jadi Kementerian Agama itu melayani umat beragama yang diakui di negara Republik yang kita cintai ini, itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Yang diakui ya, agama yang diakui di negara kita ini untuk dipahamkan sebagai pelayanan kantor Kementerian Agama, umat Islam, umat Kristen, Katolik, Protestan, itu contoh-contohnya. Buddha, Hindu, dan Konghucu. Gus Dur. Ingat, Al-Fatihah lah untuk Gus Dur. Ya, salah. Karena tokoh bangsa. Al-Fatihah dalam hati masing-masing. Agar kita dapat ruh Gus Dur itu sebagai Presiden Republik Indonesia, cacat fisik tapi sempurna dalam ruh. Mungkin Gus Dur butuh itu jadi presiden. Logika. Karena dalam rambu-rambu sehat jasmani, rohani dalam konteks pemimpin. Kalau ketua saya ini tadi ibaratnya dalam keadaan keadaan sempurna, penglihatan beda dengan ruh. Gitu. Mungkin tadi kedua. Iya kan? Atas ikhtiar, semuanya atas ikhtiar. Kalau gitu kita harus berpikir
dengan satu cara pandang hari ini dikenal dengan istilah kata moderat. Moderat. Apalah Pak Gusmen nih, Yakut nih, moderat pula. Apa moderat? Boleh? Boleh, karena kita variasi dari bermacam sisi tadi. Ada intelektual agama, ada intelektual umum, ada pula yang tak sekolah, ada tamat SD, ada tamat SMP, ada tamat SMA, aliyah, sanawiyah, MI, MDA ada tamat, ada ijazah, nulis kerjanya. Udah sawit kerjanya. Berkah ya, Pak? Dianggap sama berpikir. Tapi ini indah. Indahnya apa? Kita dihadapkan dengan satu fenomena kehidupan sosial dengan keragamannya. Kalau gitu, ada profesional yang harus kita lahirkan. Siapa mereka? Salah satu unsur itu ada pada saudara-saudaraku. Itulah yang disebut namanya para dai. Jadi para dai ini harus cerdas. Dan siapa dia berhadapan? Oh ini tukang getah. Syahadat dia mantul-mantul. Syahadat dia mantul. Asyhadu dia dapat. Asyhadu. Aku lagi sama Pak. Kalau begitu agama Islam, fakta di lapangan beragam. Jadi yang hebat itu siapa? Mereka kah atau kita? Kita lah yang perlu hebat. Perlu meyakinkan kalau saya ini, bapak-bapak ini, tadi ibu ya, tak sedap itu. Baru diri tak paham. Betul. Tak paham yo. Jantan semua. Lemah semangat Pak Herman. Itu Herman ya. Udah begini orang itu buat penyemangat awak. Karena ini ciptaan pasangan. Itulah kemudian ajak-ajakan damiahan. Siapa? Ya, ustazah gitu. Penyemangat. Ini dalam hal berpikir kolaborasi, memandang perbedaan-perbedaan tadi yang keragaman, apakah keragaman agama, budaya, ya, suku, bangsa, kita dihadapkan dengan fenomena yang harus dalam cara pikir sama. Itulah moderasi beragama. Urgennya para ustadz karena dipandang sebagai informasi bagi pelayanan negara yang teralurkan oleh pelayanan pada Kementerian Agama sebagai pelayanan umat beragama, karena menginginkan satu kondisional dalam hal ketaatan, kesolehan, beribadah. Kalau aman-aman yang lain tuh biar kes bangpo, tak ada pelang-pelang. Kes bangpo tuh citunya, aku bangun nih. Kementerian Agama tak situ dong. Yang diisi oleh Kementerian Agama dalam pembangunannya itu selalu menyentuh kepada pembangunan rohaninya melalui bapak-bapak sebagai peran penting penjabaran tugas dari Kementerian Agama. Jadi Bapak Ibu ini orang Kementerian Agama. Tengok, berpaham ini ya. Berpikir bapak-bapak selaku ustadz ini orang Kementerian Agama. Kenapa? Berkiprah pada kerja, bagaimana pelayanan agama itu tersentuh kepada masyarakat yang terakomodir, apakah dalam persatuan, karena IKD itu, IKD itu, Ikatan Dai itu tidak terlepas dari ormas Islam yang
sinergisitasnya, hubungan kerjanya adalah Kementerian Agama. Ruhnya ini yang harus dipahami. Pokoknya moderasi apa yang dikatakan Pak Ketua tadi, jangan keras-keras lah. Karena Islam itu menginginkan satu kelembutan. Nah ini Islam, ini Islam. Tolak orang langsung. Tapi Bapak, saya kayak gitu Pak Ketua ya. Ya Bang, saya gitu. Artinya kita menanam kesolehan kejiwaan dalam kepribadian kita dulu dalam hal bagaimana kita mempengaruhi. Jadi peran kita ini peran mempengaruhi. Pola yang dipakai itu persuade method. Persuade method itu lebih menyentuh kepada kejiwaan, kelembutan komunikasi, menjabarkan satu karakter di mana kita kenal dengan akhlakul karimah. Jangan pasrah. Enggak, ini akhlak dia semua nih. Oke, kami tidak mengajuh. Kita berbagi informasi. Di Kementerian Agama sendiri sebagai pelayanan umat, pelayanan publik, itu ada rambu-rambu. Ada rambu-rambu atau pedoman. Di mana pedoman itu perlu kita ikuti. Karena kita tidak ingin menjadikan peran musida itu sebagai spray, pemicu hal-hal yang memisahkan. Tidak utuh dalam satu wadah keinginan negara aman, nyaman dalam pelayanan yang hari ini secara nasional Kementerian Agama itu utuh dalam konteks kerukunan umat beragama. Itu tidak dimiliki organisasi lain, Pak Ketua. Anggarannya kalau dalam sinergisitas kerja kegiatan program itu setiap tahun tak boleh dihapus, Pak. Begitu pentingnya KUB itu, karena KUB itu adalah salah satu form